Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4. Saya Jumadil dengan NIM 4314190008. Dan saya Adinda Salsabila Septiani dengan NIM 202103010110. Dan saya Sinta Fitrasari dengan NIM 202103011078. Saya Aisyah Zahira dengan NIM 202103011072. Dan saya Aurora Putri Wulandari dengan NIM 202103011068. Pada kesempatan kali ini, kami akan presentasikan terkait kesehatan dan keselamatan kerja di perkantoran. Saya akan menjelaskan tentang kesehatan dan keselamatan kerja di perkantoran. Kantor adalah salah satu tempat kerja yang tidak terlepas dari berbagai potensi bahaya lingkungan kerja yang mampu mempengaruhi kesehatan ataupun keselamatan karyawan. Bekerja selama kurang lebih 8 jam di ruang perkantoran tidak selalu berarti aman. Sebagai tempat kerja, perkantoran juga tidak terlepas dari risiko bahaya yang mungkin terjadi. Risiko tersebut dapat membahayakan keselamatan dan kesehatan karyawan di perusahaan tersebut. Lalu, apa itu K3 perkantoran? Yaitu segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan kerja karyawan melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja di kantor. Tujuannya adalah untuk mewujudkan kantor yang sehat, aman, dan nyaman demi terwujudnya karyawan sehat, selamat, bugar, berkinerja, dan produktif. Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan menyusun peraturan yaitu Permenkes nomor 48 tahun 2016 mengenai standar K3 perkantoran. Penyelenggaraannya yaitu dengan membentuk dan mengembangkan SMK 3 perkantoran dan menerapkan standar K3 perkantoran. Bagian-bagian dari standar K3 perkantoran antara lain persyaratan keselamatan kerja di perkantoran, kewaspadaan bencana, peningkatan kesehatan kerja, pencegahan penyakit, termasuk penanganan penyakit, identifikasi lingkungan kerja perkantoran, serta penilaian ergonomis seperti luas tempat kerja, tata letak, koridor, sarana kerja, dan sebagainya. 2. Pentingnya K3 di perkantoran. Kantor adalah tempat kerja yang mempunyai faktor risiko dan potensi bahaya. Rata-rata pekerja di kantor bekerja selama kurang lebih 8 jam sehari. Profil masalah kesehatan karyawan di Indonesia tahun 2005 tercatat 40,5% terkena gangguan otot dan rangka, 8% penyakit jantung pembuluh darah, 6% gangguan syaraf. Riskesdas 2013 menyatakan prevalensi cedera karena kelalaian atau ketidaksengajaan pada karyawan sebesar 94,6%. Frekuensi kecelakaan kerja di area perkantoran bisa dibilang lebih kecil daripada di area outdoor. Namun, perlu diingat bahwa masalah keselamatan dan kesehatan kerja tidak hanya yang bersifat dampak jangka pendek, tapi juga dampak jangka panjang. Risiko seperti ini seringkali luput dari perhatian. Faktor risiko bahaya yang mungkin terjadi di perkantoran dapat dibedakan menjadi 2, yaitu keselamatan dan kesehatan pekerja. Risiko keselamatan misalnya terjatuh, terbentur, bahaya kebakaran, bencana alam, dan sebagainya. Sementara itu, risiko kesehatan seperti beban kerja berlebih, masalah kesehatan karena perilaku yang tidak sehat, dan sebagainya. Hal ini sangat berpengaruh bagi kehidupan seorang karyawan, karena waktu yang dihabiskan di area perkantoran hampir atau bahkan lebih dari sepertiga waktu sehari. Jika perilaku atau kebiasaan yang tidak sehat dilakukan atau dialami tiap hari, dampaknya signifikan pada jangka panjang. Materi ketiga, potensi bahaya K3 di perkantoran. Nah, apa saja sebenarnya potensi bahaya K3 di perkantoran? Nah, ini menurut Canadian Center of Occupational Health and Safety atau disebut dengan CCOHS menjelaskan bahwa ada beberapa jenis bahaya yang mungkin dialami karyawan selama bekerja atau berada di lingkungan pekerjaan. Yang pertama, ada yang disebut dengan bahaya fisik.
Nah, bahaya fisik merupakan bahaya yang sering terjadi di tempat kerja yang dapat mengancam keselamatan secara fisik. Nah, bahaya ini paling umum ditemukan dan dapat menyebabkan cedera, penyakit, bahkan kematian. Jenis bahaya yang termasuk dalam kelompok ini adalah misalnya temperatur ruangan yang tidak ideal, kualitas udara ruangan yang tidak sesuai, suara yang terlalu bising, dan paparan radiasi baik radiasi matahari maupun radiasi sinar UV. Yang kedua disebut dengan bahaya kimia. Nah, bahaya kimia yang di sini yang dimaksud adalah bahaya kimia dari bahan-bahan kimia yang digunakan di perkantoran. Misalnya alat pembersih lantai, bahan pembersih lantai, bahan pembersih jendela. Bahan-bahan kimia ini harus ditangani dengan benar, mulai dari cara penyimpanan, penggunaan sehingga bahayanya dapat diatasi. Yang ketiga yang disebut dengan bahaya agronomi. Nah, bahaya yang termasuk dalam kelompok agronomi adalah bahaya muskuloskeletal disorders atau biasa disebut dengan MSDS. Nah, penanganan material secara manual, pencahayaan, sistem kerja shift, dan peraturan yang digunakan untuk bekerja. Jadi, bagi sebagian jenis pekerjaan, peralatan merupakan faktor yang sangat mempengaruhi keselamatan dan kesehatan kerja di tempat kerja. Yang berikutnya ada bahaya biologi. Nah, jadi bukan hanya di laboratorium nih orang mengalami bahaya biologi, tetapi juga di perkantoran. Misalnya saja saat karyawan bekerja, mereka kan rentan mengalami masalah kesehatan karena penyebab bahaya biologis. Di antaranya bisa bakteri, virus, serangga, hewan. Nah, yang kelima ada yang disebut dengan bahaya psikososial. Nah, bahaya ini sering dianggap sebagai hal yang remeh oleh para pekerja. Namun dampak dan efeknya sangat besar bagi pekerja. Contoh dari bahaya agronomi psikososial sendiri adalah misalnya karena stres, kekerasan, perundungan, dan berbagai perilaku yang memungkinkan terjadinya kekerasan di area perkantoran. Dan yang terakhir ada yang disebut dengan bahaya keselamatan. Nah, jenis bahaya keselamatan yang dimaksud di sini adalah bahaya keselamatan karyawan saat bekerja. Nah, salah satu contohnya adalah bahaya karena sistem kelistrikan di tempat kerja. Berikutnya, beberapa permasalahan yang dapat menimbulkan risiko bahaya di perkantoran. Yang pertama ada penataan dokumen dan peralatan yang tidak aman. Kemudian yang kedua, ada penataan kelistrikan yang tidak aman. Yang ketiga, posisi kerja yang tidak ergonomis. Yang keempat, ada penempatan alat pemadam api atau alat pemadam api ringan atau APAR yang tidak sesuai. Berikutnya ada kondisi hidran gedung yang terhalang. Dan terakhir, kondisi tangga darurat yang tidak sesuai. Dalam penerapan standar K3 di perkantoran, perusahaan perlu mengembangkan sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja perkantoran atau disebut dengan SMK 3 perkantoran. Di dalamnya tercakup kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, rencana pemantauan dan evaluasi serta peninjauan dan peningkatan kerja. 4. Standar penerapan K3 di perkantoran. Untuk menjaga keselamatan pekerja di area perkantoran, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu memastikan lantai bebas dari bahan yang licin, cekungan, berlubang, dan miring, sehingga dapat menyebabkan cedera dan kecelakaan. Penyusunan lemari kabinet tidak menghalangi pergerakan karyawan di dalam ruangan. Bagian yang berat berada di bawah. Sedapat mungkin, ruangan bebas dari benda-benda yang tajam, baik berupa siku lemari atau benda lain. Ruangan bebas dari hal yang dapat menyebabkan electrical shock. Ada sejumlah prosedur yang harus ditaati oleh karyawan di area perkantoran. Di antaranya, 1. Tidak berlari di dalam ruangan. 2. Karyawan yang membawa barang dengan ukuran 3. Berat yang tinggi harus menggunakan troli serta menggunakan lift barang yang tersedia. 4. Tangga tidak digunakan untuk menyimpan barang karena dapat mengganggu lalu lintas. 5. Menghindari bahaya tersandung dengan mengganti karpet dan ubin yang rusak. Bukan hanya hal-hal yang bersifat rutin, ada pula standar yang perlu diperhatikan saat terjadi bencana, misalnya kebakaran, gempa bumi, huru-hara, banjir, atau ancaman bom. Sebagai tindakan pencegahan, perlu ada manajemen tanggap darurat gedung.
Dalam hal ini termasuk simulasi jika terjadi bahaya atau bencana saat jam kerja. Salah satu bencana yang dapat terjadi di area perkantoran adalah kebakaran. Sebagai sarana penyelamatan jika terjadi kebakaran adalah alat pemadam api ringan, tangga darurat, dan pintu darurat. Untuk pintu darurat misalnya, sebuah gedung berlantai 3 harus memiliki setidaknya 2 pintu darurat dengan lebar minimum 100 cm supaya mudah terlihat. Pintu darurat harus berwarna merah. Bukan hanya keselamatan, hal-hal mencakup kesehatan pekerja juga perlu diperhatikan di area perkantoran. Ada beberapa langkah penerapan yang harus sesuai standar, yaitu meningkatkan pengetahuan karyawan mengenai kesehatan kerja, membudayakan perilaku untuk hidup sehat, serta bersih di tempat kerja, menyediakan ruang ASI, serta melakukan aktivitas fisik untuk kebugaran. Seperti pada masa pandemi, perlu diperhatikan juga langkah-langkah untuk pencegahan penyakit di area perkantoran. Hal ini dimulai dengan mengendalikan faktor risiko, melakukan penilaian status kesehatan, menangani penyakit yang terjadi, serta pemulihan kesehatan dari karyawan yang terkena penyakit. 5. Sistem kerja perkantoran. Beberapa sisi tempat kerja yang wajib menerapkan Permenkes 48 tahun 2016 tentang standar keselamatan dan kesehatan kerja yakni: yang pertama, jam kerja. Jam kerja yang telah diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 menyebutkan bahwa bekerja maksimal 8 jam kerja sehari dengan 5 hari kerja atau total jam kerja yang dikelompokkan normal, yakni 40 jam seminggu. Jam kerja lembur yang diperbolehkan dalam satu hari kerja maksimal 3 jam atau 14 jam dalam seminggu. Jam kerja yang berlebihan berkaitan dengan beban kerja. Efek dari beban kerja dapat mengakibatkan stres pada pekerja, menurunkan produktivitas kerja, dan meningkatkan kecelakaan kerja. Yang kedua adalah kebutuhan air minum. Pekerja di kantor dengan lingkungan kerja yang tidak begitu panas membutuhkan asupan cairan antara 2-2,5 liter dalam sehari. Asupan cairan yang baik akan menjaga kesehatan ginjal, mencegah dehidrasi, melancarkan kalori, serta dapat mengontrol kalori. Konsentrasi dan peningkatan produktivitas kerja akan semakin baik dan berimplikasi positif pada tempat kerja. Yang ketiga yaitu aktivitas fisik. Aktivitas fisik yakni mengatur pola aktivitas fisik minimal 30 menit sehari. Aktivitas fisik di sini sering salah pahami oleh masyarakat atau pekerja. Pekerjaan rumah tangga yang melelahkan hakikatnya bukan sebuah aktivitas fisik yang benar. Aktivitas fisik yang benar dan tepat yakni kegiatan yang selain melatih otot-otot tubuh, juga meningkatkan hormon endorfin yang dimana tujuan dari hormon ini adalah membuat rasa bahagia. Sehingga aktivitas fisik yang tepat yakni olahraga yang menjadikan seseorang menjadi gembira. Yang keempat ada sistem emergency response. Bagian penting dalam menjaga lingkungan kerja supaya aman dan kondusif ketika menghadapi keadaan darurat. Keadaan darurat dapat terjadi diakibatkan oleh bencana alam, bencana non-alam, misalnya ledakan akibat kegagalan peralatan, dan sosial, misalnya teror. Yang kelima adalah housekeeping, merupakan penataan atau layout tempat kerja, di mana tampilan dan kenyamanan menjadi faktor penting bagi pekerja. Bekerja dengan tumpukan kertas, buruknya pencahayaan, tidak baiknya suhu ruangan, kabel yang berserakan, serta penataan area kerja yang tak nyaman dapat menurunkan produktivitas, peningkatan stres, serta meningkatkan risiko terjadinya kecelakaan kerja.